ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Haleluya. Kami percaya Bapa, Kaulah penyelamat setiap kehidupan kami. Dan kami percaya hari ini tidak ada nama lain selain nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus, yang boleh hari ini kami sembah, yang boleh hari ini kami renungkan, yang boleh hari ini kami percayai. Biarlah Yesus Kristus hidup dalam setiap kehidupan kami. Kami mau siapkan hati kami dengan kerinduan akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan, suatu sukacita yang luar biasa kalau hari ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di jam yang sangat panas-panasnya. Saya lihat ada beberapa, bahkan lebih dari satu orang yang mengelap jidatnya beberapa kali. Ya memang cuacanya panas ya, justru itu yang terus membuat kita on fire. Oh, enggak ada hubungannya ya. Karena on fire berkaitan dengan kita percaya kepada Yesus Kristus, yang dimana iman kita terus diperbarui, semakin lebih lagi mengerti apa yang seharusnya kita lakukan. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Jesus Manifesto. Sekali lagi kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jesus Manifesto. Nah, Jesus Manifesto itu bukanlah nama lengkap atau kepanjangan daripada Yesus. Nah, Indri udah ketawa-ketawa. Bukan ya. Jadi Jesus Manifesto itu bukan nama kepanjangan daripada Yesus, melainkan ini merupakan yang nantinya kita akan pelajari apa sih yang dimaksud dalam Jesus Manifesto. Yang perlu kita ketahui adalah manifesto itu apa? Saya tulis di sini bahwa manifesto adalah tindakan yang berupaya menggugah banyak orang, dan manifesto ini menciptakan arah, fokus, dan tujuan. Ini bisa menjadi penting baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Jadi setiap perusahaan atau setiap bisnis, bahkan partai politik pun, dan kehidupan kita pribadi memiliki manifesto masing-masing. Memiliki pernyataan sikapnya masing-masing. Dan ini adalah tindakan yang berupaya apa sih? Menggugah banyak orang. Dan saya harap kebenaran firman Tuhan hari ini menggugah setiap hati kita untuk mengerti mengenai manifesto daripada Yesus kita yang kita sembah hari ini. Amin. Dan yang perlu kita ketahui bahwa ini merupakan manifesto ini menciptakan arah. Selain arah, itu juga menciptakan fokus dan tujuan. Yesus memiliki hal ini. Dia memiliki arah, fokus, dan tujuan selama dia datang ke dunia ini. Jadi jangan kita berpikir Yesus ke dunia ini hanya untuk mampir, kata orang Jawa mampir ngombe. Enggak ya. Kehadiran Yesus ke dunia bukan untuk sekedar mampir ngobe. Tapi yang perlu kita ketahui apa arah, fokus, dan tujuan daripada Yesus datang ke dunia ini. Tapi sebelum itu saya akan mengajak teman-teman untuk melihat hal ini. Apple, dia memiliki manifesto kepada yang gila. Ini manifesto daripada Apple. Saya bacakan daripada manifesto Apple ini sendiri. Ini untuk yang gila, ketidaksesuaian, pemberontak, para pembuat onar, mereka yang melihat sesuatu secara berbeda. Mereka tidak menyukai aturan, Anda bisa tidak setuju dengan mereka, tidak mempercayai mereka, bahkan menjelek-jelekan mereka. Tapi satu-satunya hal yang tidak dapat Anda lakukan adalah mengabaikannya karena mereka mengubah banyak hal. Jadi Apple ini berprinsip,
sekalipun mereka pembuat onar, pembuat masalah, tapi kita tidak bisa mengabaikan satu hal ini. Satu-satunya hal yang tidak dapat Anda lakukan adalah mengabaikannya. Sebab kenapa? Karena mereka mengubah banyak hal. Ini manifesto daripada Apple. Makanya Apple ini menggugah banyak orang yang mempunyai kebiasaan yang jelek. Tapi dia tahu orang ini juga bisa mengubah banyak hal. Makanya Apple ini berkembang dengan begitu luar biasa. Saya kasih satu contoh lagi yaitu Nike. Ya, Nike. Kemudian langsung bilang ya. Sepatu Nike. Nike ini memiliki manifesto tujuan menggerakkan kita. Wih, kelihatan rohani bukan? Yesus menggerakkan kita, amin. Dan Nike ini memiliki manifesto tujuan menggerakkan kita. Tujuan kami adalah menyatukan dunia melalui olahraga untuk menciptakan dunia yang sehat, komunitas yang aktif, dan lapangan bermain yang setara bagi semua. Wow, luar biasa ya manifesto yang diberikan Nike ini. Makanya banyak orang, dan saya juga salah satunya, pernah menggunakan sepatu Nike ini pada saat saya bermain futsal maupun pada saat saya bermain sepak bola. Dan ini yang menggugah orang ketika melihat ini, bagus ini, perlu untuk dibeli. Nah, saya harapkan ketika kita nanti mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kiranya itu membuat semangat kita lebih on fire lagi, menghidupi manifesto yang Tuhan Yesus berikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, manifesto yang baik haruslah tajam, kuat, ideal, dan singkat. Kalau saya tanya ya, setiap kita sebenarnya itu punya manifesto, namun belum dibahasakan dalam kata-kata atau belum dibahasakan dalam kalimat, namun sudah bisa dilihat dari sikap dan tindakan. Kalau saya lihat banyak di sini yang bisa menggerakkan massa, tinggal isinya itu loh diperbarui untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Peter, di sini tuh saya lihat banyak calon-calon bahkan sudah mempraktekkan penggerak massa yang hebat. Tapi bukan penggerak massa untuk demo ya. Tapi kita mau menjadi penggerak-penggerak yang untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, manifesto ini haruslah tajam, kuat, ideal, dan singkat. Nah, kita hari ini akan melihat manifesto daripada Yesus yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai 19. Teman-teman nggak perlu untuk membukanya karena saya sudah menyalinnya di sini. Lukas pasal 4 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19 berbunyi demikian. Kita baca bersama-sama yuk, 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau tadi Apple naik bisa langsung dikasih judul gitu, manifestonya. Dan di sini saya juga membuat secara kesimpulan, yaitu ketidakterbatasan pemberitaan Injil. Manifesto yang diberikan Yesus berkaitan dengan ketidakterbatasan pemberitaan Injil. Kalau teman-teman lihat di dalam Alkitabnya masing-masing, khususnya di HP ya. Kalau di HP itu teman-teman bisa melihat ada tanda bintangnya, dan itu langsung menuju ke kitab Yesaya. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-1, Yesaya pasal 61 ayat ke-1 dan ke-2. Nah, ini sebetulnya adalah kutipan daripada Nabi Yesaya, yang kita tahu bahwa Yesaya mengalami penderitaan pada zaman itu. Nah, tapi kok bisa ya?
tiba-tiba buka kitab Yesaya. Apakah itu suatu kebetulan? Karena di bagian ini, di ayat yang ke-17 saya bacakan, ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Jadi pada saat itu ketika Yesus mau menyampaikan isi Alkitab, dia dikasih kitab Yesaya. Karena pada saat itu belum apa? Ada kitab Perjanjian Baru. Iya. Dikasihkan kitab Perjanjian Lama yaitu kitab Yesaya, dan dibukanya. Nah, tepat di nas ini. Dan ini mengapa statement yang benar di dalam Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan. Amin. Kalau hari ini teman-teman ada di tempat ini, saya percaya ini bukanlah kebetulan Tuhan. Ini bukanlah kebetulan, melainkan ini adalah rencana Tuhan untuk teman-teman mengerti kehendaknya. Amin. Nah, pada saat itu Yesus membuka kitab Yesaya, dan isi bunyinya ini merupakan manifesto, merupakan sikap yang ditunjukkan Yesus kepada orang-orang yang mendengarnya. Namun sebelum itu, kalau teman-teman mengikuti pembacaan Alkitab ini sangat-sangat menarik. Mengapa? Karena di ayat-ayat awal Yesus itu sudah dicobai di padang gurun. Yesus itu kembali ke Galilea. Ke Galilea itu bilang gini, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Bukankah ini sesuatu yang sangat menyenangkan ya? Ketika kita melayani Tuhan, bagaimana pekerjaan Tuhan itu kita lakukan, dan banyak orang yang melihat, oh hebat Yafet melayani di gereja sana, oh hebat Yafet melayani di gereja sini, bahkan bisa ini bisa itu. Oh, itu bukankah sesuatu yang menyenangkan bagi setiap kita? Dan Yesus pun mengalami hal itu. Yesus mengerjakan ini, mengerjakan itu. Kalau Yesus mungkin ada pada saat ini, mungkin sudah sampai di televisi. Karena memang wow, yang dikerjakan Yesus itu wow. Kalau hari ini Yesus ada, datang pada saat konteks hari ini, mungkin sudah disiarkan di TV, masuk YouTube, diundang podcast, dan kemudian apa lagi? Menyampaikan ke gereja A, ke gereja B, keliling. Wow, bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Banyak orang yang mengaguminya. Bukankah kita juga senang kalau orang mengagumi kita? Ya kan? Tapi nanti kita lihat apakah Yesus termakan dengan hal itu, terjerumus dengan hal tersebut ketika sudah tersiar kabar tentang Yesus Kristus. Tentang apa yang dibuat Yesus sungguh luar biasa. Dan dia kembali ke kota yang dimana dia dilahirkan, yaitu di mana? Nah, yes, di Nazaret. Setelah di Galilea, Yesus pergi ke kota Nazaret, yang dimana kota Nazaret itu di tempat dimana Yesus itu dibesarkan. Yesus sudah punya nama tuh. Yesus sudah punya hal yang luar biasa untuk boleh dibanggakan. Pada saat pulang kampung, bangga kan ya? Ini Yesus ini Yesus. Nah, ada satu momen lucu pada saat saya pulang kampung. Jujur saya dibesarkan, orang tua masih ngontrak sana sini, belum menetap di tempat yang saya tempati di Ngawi, yaitu di Desa Meloso. Belum. Dan saya juga momen memori saya juga nggak ngerti waktu kontrak-kontrakan itu yang sering menggendong saya siapa, yang sering menyuapin saya siapa pada saat orang tua bekerja, pada saat orang tua meninggalkan saya. Saya belum tahu tuh. Nah, pada saat momen saya berkunjung, diajak orang tua berkunjung ke tempat yang dimana saya dulu kontrakin. Orang ini bilang gini, wih, Mas Yafet udah besar ya, udah tambah tinggi. Dulu masih imut-imut, pipinya tak pegang-pegangin terus, tak gendong-gendong. Tapi sekarang ya udah besar ya, gak mungkin lagi. Ya bener ya, masa udah besar
Itu momen yang lucu. Cuma saya nggak kepikiran, oh kalau saya dulu itu gitu. Dan dia mengatakan dulu, kamu makanan favoritmu itu nasi plus jajanan top 10. Tahu top 10? Kalau tahu top 10 berarti usianya setidaknya nggak jauh-jauh dari saya. Itu loh jajanan ciki-ciki itu loh, yang kerupuk kecil-kecil itu loh. Saya kalau ada kerupuk itu, nasi satu piring katanya ya, karena saya juga nggak begitu ingat. Itu habis. Ibaratnya kalau ada ayam pun di sampingnya, saya lebih pilih itu. Tapi sekarang kalau ada ayam dibanding top 10, ya saya pilih ayamnya. Iya, itu momen di saat saya kembali dan mereka mengatakan, oh sekarang sudah jadi orang ya. Selalu saya berpikir berarti dulu waktu saya kecil belum jadi orang. Ya saya tahu maksudnya sekarang sudah memiliki hal yang boleh untuk diceritakan gitulah sederhananya. Nah ketika itu ya saya puji Tuhan, saya terima kasih kalau dulu saya sempat tinggal di sini dan boleh dirawat dan lain sebagainya. Nah Yesus pada saat itu kembali ke kampungnya dan banyak orang yang memujinya. Kita lihat ayatnya. Ayat kedua aja. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah. Wow. Jadi setelah Yesus itu menyampaikan di kitab Yesaya, mereka yang mendengarkannya pada saat itu di Nazaret, dia bilang gini, mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Orang tuanya Yesus kan Yusuf ya. Kalau saya mau bahasakan, bukankah dia ini anak tukang kayu? Kok bisa jadi seperti ini? Kok dia bisa menampilkan sesuatu yang memberkati kita? Mungkin bahasanya seperti itu. Maka berkatalah ia. Tapi Yesus nggak langsung stop di situ loh. Pada saat dia mendengarkan pujian, Yesus itu nggak langsung stop di situ. Maka poin pertama, apa yang menjadi poin berkat kita ketika kita mendengarkan manifesto daripada Yesus? Yang pertama yaitu adalah memperbarui harapan. Katakan bersama dengan saya 1, 2, 3. Memperbarui harapan. Kita nanti akan ketahui kenapa saya katakan memperbarui harapan. Padahal tadi sudah dipuji tuh Yesus. Yesus sudah dipuji, Yesus sudah dikatakan banyak orang yang kagum. Tapi di sini kita melihat Yesus udah digitukan tapi malah dia bilang gini. Maka berkatalah Yesus kepada mereka di ayat yang ke-23, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hei tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ayat 25, dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Di ayat yang ke-27 langsung dikatakan, langsung ayat ke-28 aja. Setelah Yesus menjelaskan apa maksudnya, seharusnya kalau orang mendengarkan manifestonya Yesus langsung sangat jelas dan tepat. Tapi mereka tidak tahu tujuan daripada Yesus. Nah, sederhananya gini teman-teman. Kadang itu kita terkamuflase dengan kata-kata indah dan kata-kata yang sangat menarik. Benar atau benar? Tapi kita tidak menyimak isinya. Saya ulang sekali lagi. Terkadang kita terbius dengan kekaguman seseorang, apalagi kalau orangnya meyakinkan gitu ya, kita nggak tahu isinya gitu langsung duduk dengan diam. Tapi kalau yang ngomong nggak meyakinkan, kita itu udah gelisah. Nah, Yesus berarti kita di sini tahu ya, public speakingnya Yesus itu baik. Berarti Yesus itu bisa menyampaikan dengan sangat baik sampai orang itu terkagum. Di ayat 28, mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu.
Jadi setelah Yesus dikagum-kagumkan, tapi mereka nggak ngerti isi yang dimaksud Yesus. Setelah Yesus kasih tahu isi daripada manifestonya, ternyata mereka malah menjadi apa di situ? Malah menjadi apa? Marah. Contoh sederhananya gini. Ketika kita ngobrol dengan seseorang ya, mungkin pas suasananya lagi enakan. Terus kita lagi ngomong, terus dia ketawa-ketawa. Padahal isi yang kita omongkan itu maksudnya untuk nyindir dia. Tapi karena dia gak denger atau sekedar melihat mimik muka kita yang tidak sedang menyindir dia, akhirnya dia gak ngeh. Terus waktu ditanya apa-apa, gini loh yang tak maksud, kamu itu orangnya kurang gini. Loh gak bisa, aku itu orangnya gini, baru tahu. Nah kayak gitu loh contohnya. Nah Yesus itu lagi ngomong, tapi mereka gak ngerti isinya, gak ngerti poin daripada pemberitaan pada saat itu. Dan saya harap semua yang di tempat ini paham tentang apa yang saya sampaikan. Sehingga keluar dari tempat ini bisa mendapatkan berkat firman Tuhan. Dan ini membuat marah. Mengapa kekaguman mereka berubah menjadi kemarahan? Ada yang bisa menjawab? Mengapa kekaguman mereka berubah menjadi kemarahan? Yang tadinya mereka kagum, tapi setelah Yesus bilang, aku ini tidak hanya jadi berkat di tempatmu, kamu itu mau aku jadi penyelamat di tempat ini saja toh. Sederhananya Yesus tidak hanya menjadi penyelamat atas tempat itu saja, tetapi di seluruh dunia. Dan ini yang saya maksud, bahwa pemberitaan Injil itu tidak terbatas di tempat orang Yahudi saja. Ini yang saya maksud, bahwa pemberitaan Injil tidak hanya terbatas di tempat orang Yahudi saja, melainkan tidak terbatas. Dan ini yang membuat mereka marah. Dan akhirnya yang perlu teman-teman tahu, kenapa mereka marah, yang tadinya kagum yaitu ini. Boleh dijawab karena apa? 1, 2, 3, karena harapan yang salah tentang Yesus. Kalau saya tanya, teman-teman ikut Yesus itu harapannya apa? Tentu di antara kita, apa? Harapannya karena benar dan pasti. Itu alasan ya. Oke. Ya mungkin di antara kita ada yang menjawab juga, karena saya ikut Tuhan supaya bisa bebas dari masalah. Mungkin saya ikut Tuhan supaya bisa diberkati. Mungkin saya ikut Tuhan supaya bisnisku lancar, pekerjaanku lancar, tidak ada masalahku, dan bahkan aku dapat jodoh sekarang juga. Mungkin orang Yahudi berharap kedatangan Yesus, yaitu putra asli orang Nazaret. Dia mengharapkan kebebasan hanya untuk orang Nazaret saja. Mereka mengharapkan kebebasan itu hanya untuk orang Nazaret. Dan ini yang perlu kita ketahui, harapan kita yang salah tentang Tuhan dapat membuat kita yang tadinya kagum tentang Tuhan, jadi kita membenci Tuhan. Jadi kita marah sama Tuhan, jadi kita mengusir Tuhan dan menjauhkan Tuhan dari hidup kita. Perhatikan kehidupan kita masing-masing teman-teman. Pernahkah kita menaruh harapan yang salah itu hari ini? Atau sebelumnya, kita pikir bahwa kalau Tuhan itu baik, maka seharusnya ketika saya sudah rajin, saya diberkati Tuhan. Tuhannya yang salah atau harapanmu yang salah? Kalau saya hari ini percaya bahwa Tuhan itu baik, seharusnya tidak ada kejahatan. Yang salah Tuhannya atau harapan kita? Kalau seharusnya orang itu jahat, seharusnya dia tidak mendapat dalam tanda kutip diberkati Tuhan. Harapan kita yang salah atau Tuhan yang salah? Tempatkan pengharapan yang benar terhadap Tuhan yang kita percayai hari ini. Saya khawatir banyak orang Kristen yang hari ini harapannya salah. Sehingga yang tadinya kagum akan Tuhan menjadi musuh Tuhan.
Bukan Tuhannya yang salah, tapi harapan kita yang salah tentang Tuhan. Manifesto Yesus mengajarkan ini. Pengharapan kita itu diperbarui. Kita mungkin dulu egois. Aku Tuhan, kalau aku udah ikut Tuhan berkatono aku. Kalau aku ikut Tuhan itu aku dan aku. Tapi Tuhan enggak, melalui manifestonya Yesus mau bilang kepada Nazaret, enggak kamu saja. Keselamatan itu untuk semua orang, semua bangsa-bangsa. Dan ini menjadikan manifestonya Yesus untuk keluar daripada keegoisan kita. Tempatkan pengharapan yang benar di dalam hidup kita. Jangan sampai kita yang tadinya kagum akan Tuhan, setia akan Tuhan, terus akhirnya kita mundur akan Tuhan karena kita menempatkan pengharapan kita yang salah. Oleh sebab itu, koreksi pengharapan kita hari ini, amin. Kebaikan Tuhan tidak diukur dengan apa yang ada di pikiran kita. Perlu kita koreksi terhadap firman Tuhan. Jangan sampai kita berkata dengan statement Tuhan itu baik, tapi pemahaman kita salah. Kita berharap kalau Tuhan itu baik gini. Ternyata maksud Tuhan bukan seperti itu. Kenapa ada masalah? Karena itu ujian buat kita untuk mendewasakan kita. Kalau Tuhan kasih, kenapa Tuhan menghukum orang? Karena kita lupa Tuhan itu juga adil. Sehingga harapan kita yuk diperbarui. Melalui manifestonya Yesus ini, kiranya pengharapan kita itu diperbarui. Harapan di dalam Yesus itu diperbarui. Supaya kita tetap kagum akan Tuhan. Kagum akan kemuliaan Tuhan. Orang yang menikmati ini, dia itu merasakan keindahan Tuhan. Perkataan keras itu untuk mendewasakan. Kalau saya di momen seperti itu, saya nggak akan pertegas maksud saya, mungkin ya. Kalau saya sudah di momen itu, karena apa? Karena banyak orang yang sanjung, karena banyak orang yang kagum. Kalau saya keluarkan perkataan yang keras, yang membuat mereka tersinggung, ya nanti malah jadi musuh saya dong. Itu pikiran kita secara manusia ya. Tapi ternyata Tuhan enggak loh. Justru dia ucapkan tujuannya dari manifestonya. Dia ucapkan tujuannya itu apa. Sekalipun kita tahu di akhirnya Yesus diusir dari tempat itu. Mau enggak kita bayar harga? Kalau kita dalam keadaan kebenaran, harusnya kita tetap mau untuk melakukannya. Perkataan keras itu untuk mendewasakan. Dan ini yang menjadi hal yang perlu kita simak. Manifestasi ketidakdewasaan adalah problem kejiwaan. Saya ulangi sekali lagi. Manifestasi ketidakdewasaan seseorang adalah problem kejiwaan. Tahu kejiwaan itu ada apa saja? Ada 3 hal, yaitu apa? Minta tolong sebutkan. Kalau berbicara mengenai kejiwaan, ada 3 hal ini. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh berkaitan dengan apa? 5 panca indera. Kalau jiwa berkaitan dengan apa? Pikiran, perasaan, kehendak, dan emosi. Tubuh, jiwa, dan roh. Roh berbicara mengenai apa? Spiritual. Dan saya harap kita mengerti akan hal ini ya. Manifestasi ketidakdewasaan adalah problem kejiwaan. Jadi hari ini kalau teman-teman belum dewasa, itu berhubungan dengan problem kejiwaan yang ada dalam hidup kita, yang berkaitan dengan 3 hal tadi. Tubuh, jiwa, roh. Mungkin 5 panca indera kita selalu negatif. Orang lihat kita, itu belum tentu apa? Berpikiran negatif tentang kita. Tapi kalau kita, kejiwaan kita bermasalah, orang lihat kita dengan ngomong, ih ngapain? Apa lo? Ngajak berantem. Mungkin kita langsung gitu ya, langsung emosi ya. Orang nyenggol kita sedikit aja, apa lo senggol-senggol? Berani lo sama gue? Ini masalah kejiwaan. Orang dibentak sedikit, tolong ambilkan ini. Udah dianggap ini orang nyuruh-nyuruh. Tapi kalau kejiwaan kita bagus, gak usah disenggol. Gak apa-apa ya. Ya ini untuk menyadarkan kita. Kalau kejiwaan kita bagus, panca indera kita melihatnya itu dengan baik. Respon hati kita pasti baik.
Makanya saya bilang manifestasi ketidakdewasaan adalah problem kejiwaan. Nah siapa tahu spiritual kita hari-hari ini berkaitan dengan roh sedang tidak baik hubungannya dengan Tuhan. Kita melupakan waktu-waktu kita berdoa, kita melupakan jam-jam seharusnya kita saat teduh. Dan bahkan hari ini kita sedang banyak menyibukkan diri dengan hal-hal untuk kepentingan sendiri dan melupakan Tuhan. Orang yang kejiwaannya beres, dia juga pasti akan dewasa. Maaf kata ya, kalau kita ke tempat orang sakit jiwa, ada di sini yang pernah Liponsos? Kalau di sini mungkin yang dekat Liponsos ya. Ada yang pernah? Dulu saya pernah ke Liponsos. Saya ngajak ngomong pun juga agak nyambung. Saya pikir nanti saya akan tambah ikut-ikutan jadi apa? Enggak, bukan jadi gila, jadi ikut-ikutan enggak nyambung. Ya akhirnya saya taruh, ya Tuhan memberkati, udah enggak saya ajak ngobrol, cuma saya kasih omongan Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Nah orang yang kejiwaannya sedang bermasalah, diajak ngomong pun pasti responnya negatif. Tapi coba kalau dengan temanmu yang memiliki hati yang lagi baik, kita tonjok dia bahkan, sakit malah ketawa-ketawa loh. Pernah nggak punya teman yang sedekat itu? Padahal kita menonjok, malah dia ketawa. Kita omong kasar, malah dia tersenyum. Coba kalau pas kejiwaannya lagi nggak baik, kita ada masalah. Jangankan kata kasar, kita lihat saja, apa loh, nah, gitu kan ya. Maka hari ini kabar baiknya mengenai masalah kejiwaan, Yesus dapat menyelesaikannya. Dan ini berkaitan dengan ini ya, kesaksian pada Aib Marsiani. Kalau berkaitan dengan jiwa, siapa yang dapat menyelamatkan? Obat hanya sementara. Tapi dengan apa? Percaya kepada Yesus. Makanya manifesto Yesus yang pertama yang perlu kita ketahui adalah memperbarui pengharapan kita. Pengharapan yang tidak dewasa akan pengharapan kita tentang Tuhan, tentang harapan-harapan kita yang masih kekanak-kanakan menjadi dewasa kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Dan harapan itu selalu diubahkan, makanya orang yang tidak dewasa harapannya selalu kekanak-kanakan. Tapi kalau hari ini kita didewasakan oleh Tuhan, harapan kita menjadi benar tentang Tuhan. Yang kedua, yang terakhir bagi setiap kita, selain memperbarui pengharapan adalah menggerakkan hati kita untuk menjadi bagiannya. Katakan bersama dengan saya, 1, 2, 3. Menggerakkan hati kita untuk menjadi bagiannya. Bukankah tadi manifesto itu untuk apa? Menggugah banyak orang. Menggugah banyak orang. Nah saya sangat juga diberkati oleh kesaksian daripada saudara kita Evir, bagaimana dia tetap semangat, malah dia bilang kalau saya seperti ini, Tuhan pasti punya rencana untuk menjadi inspirasi, menjadi berkat untuk banyak orang, amin gitu ya. Tuhan Yesus memberkati temanku ini. Saya pun juga tergugah akan hal itu, dan apalagi ketika saya yang normal saja, hati saya tergugah loh. Dengan statementnya dia, dengan manifestonya dia. Apalagi orang yang mungkin punya kondisi yang seperti itu juga. Saya yakin mereka juga akan tergugah akan hal itu. Memiliki semangat hidup lagi, memiliki tujuan yang benar lagi. Yang mungkin tadinya pasrah, tapi di saat melihat hal itu, dia punya motivasi untuk bertahan hidup. Dan ini kiranya juga manifesto Yesus ini menggerakkan hati kita untuk menjadi bagiannya. Tahukah Anda mengapa kita harus belajar dari Yesus? Boleh bantu saya jawab? Tahukah Anda mengapa kita harus belajar dari Yesus? Mengapa? Nari boleh bantu jawab, mengapa? Karena dia teladan yang sempurna. Ada yang lain? Mengapa kita harus belajar dari Yesus? Apapun jawaban kita hari ini,
ketika kita lihat mengapa kita harus belajar dari Yesus. Karena Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu. Pernah gak sih kita lihat orang hanya sekedar ngomong tapi belum pernah melakukan? Iya enggak? Selain itu, dia itu Tuhan yang sempurna. Tuhan yang tidak mungkin salah. Sehingga saya mau bilang seperti ini. Yesus itu melihat kita bukan sebagai pemilih. Amin. Yesus melihat kita bukan sebagai pemilih, tetapi sebagai anggota. Dia mengharapkan kita menjadi pekerjanya. Dia mengharapkan kita untuk berbagi prinsip-prinsipnya. Kalau kita hanya sekedar pilih Tuhan, jangan-jangan kita enggak hidup dalam prinsip-prinsipnya. Tapi kalau hari ini kita bukan sebagai pemilih, tetapi sebagai anggota, sebagai rekan kerja, harusnya itu menggerakkan hati kita untuk memberitakan firman Tuhan itu. Coba saudara bayangkan ya, kalau hari ini Yesus pada saat itu stop dengan kekaguman orang-orang, saya rasa Injil tidak akan pernah sampai di dalam hidup kita. Wow, bukankah itu sangat miris ya? Kita enggak diselamatkan, kita jatuh dalam dosa dan tidak ada solusinya. Kalau Yesus hanya stop untuk dikagumi orang tanpa memberikan visinya, memberikan tujuannya dari manifestonya. Hari ini mungkin juga kita diperhadapkan dengan hal itu. Dalam zona nyaman, dalam tanda petik kita sudah mendapatkan apa yang menurut kita baik. Tapi sebetulnya itu belum keluar untuk dibagikan. Puji Tuhan, Kak, saya juga sudah rajin ibadah. Puji Tuhan, saya diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, saya mendapatkan kebaikan Tuhan. Maksud Tuhan tidak hanya stop sampai di situ sebelum kita membagikannya ke orang lain. Makanya Yesus bilang sampai ke kota-kota yang lainnya, tidak hanya di Nazaret. Dan hari ini milikilah hati seperti Yesus. Teman terdekatmu, saudaramu, keluargamu, siapapun itu yang hari ini engkau sedang lihat dia. Rindu enggak sih kita juga mau mereka itu percaya kepada Tuhan? Rindu enggak? Yesus sudah melakukan semuanya. Sudah selesai dan ini menjadi bagian kita. Dan yang perlu kita ketahui, kalau hari ini kita tidak bergerak, kalau hari ini itu tidak membuat hati kita merasa gundah gulana, tidak membuat kita merasa untuk melihat hal itu secara serius. Dan ini kabar yang harus teman-teman dengarkan. Yesus tidak hanya stop untuk melihat ketidakmauanmu, karena banyak orang yang Yesus bisa pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Kalau hari ini teman-teman gak bergerak, itu bukan masalah buat Yesus. Kalau hari ini teman-teman hanya berhenti mendengar, stop, duduk, pulang, gak ada apapun yang menggugah hatimu, Yesus tidak khawatir dengan hal itu. Karena ada orang yang mau tergerak untuk melakukan ini. Jangan kita pikir kalau aku gak gerak, kerajaan Allah tidak disampaikan, tidak tersampaikan. Dan saya melihat orang yang mungkin baru kenal pun bisa dipakai Tuhan. Baru kenal Tuhan bisa dipakai Tuhan. Orang yang gak berpendidikan pun bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Orang yang sederhana sekali, berkata-katanya sangat terbantah-bantah, tapi bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau teman-teman hari ini tidak tergerak, Tuhan tidak khawatir. Tapi kalau hari ini teman-teman tergerak, Yesus sudah bilang, berarti engkau masuk dalam bagiannya. Kita rekan sekerjanya. Satu hal yang menjadi kesaksian yang mungkin saya belum pernah cerita di sini. Dulu saya juga terinspirasi kok dengan orang. Enggak tiba-tiba saya pengen jadi hamba Tuhan, enggak tiba-tiba saya pengen jadi pengkhotbah dan lain sebagainya.
Mungkin teman-teman juga punya orang-orang yang menginspirasi, orang-orang yang membuat teman-teman itu tergugah hatinya untuk melakukan sesuatu hal. Pada saat itu sebenarnya tidak jauh-jauh ya, yaitu adalah ayah saya sendiri. Jadi ayah saya kan sering memberitakan firman Tuhan di setiap ibadah, karena memang ayah saya adalah pendeta. Sering memberitakan firman Tuhan, kok saya mulai tergugah ya dengan apa yang disampaikannya, dengan sikap hidupnya, dengan perubahan yang dari tidak apa-apa menjadi didewasakan di dalam Tuhan. Saya percaya ini bukanlah untuk disombongkan, tetapi ini merupakan anugerah Tuhan untuk boleh dinikmati. Sehingga saya melihat hal itu bahwa iya ya, ini membuat padahal pada posisi itu nggak membuat orang mungkin tergerak, tapi saya bisa tergerak. Nah, saya juga berpikir mungkin teman sebangkumu nggak tergerak, tapi bisa jadi kamu tergerak. Karena Tuhan melihat hati kita, mau atau enggak kita berkomitmen untuk masuk dalam rencananya. Sehingga sampai pada satu titik saya melihat hal ini, Tuhan dengan melihat pelayan Tuhan yang begitu luar biasa, tidak hanya ayah saya sendiri, saya mengatakan bahwa Tuhan, terima kasih buat hari ini yang sudah memberikan saya kesempatan melihat masa-masa di mana mereka Tuhan pakai. Dan hari ini Tuhan, saya berdoa, ada pada waktunya nanti Tuhan bisa pakai saya. Ada pada waktunya nanti Tuhan bisa memakai saya dengan begitu semaunya Tuhan. Dan mungkin hari ini teman-teman juga melihat, kok temanku yang ini hebat, temanku yang ini sudah melayani Tuhan. Teman-teman taruh dalam hati, kalau hari ini memang saya berada di kesempatan di masa ini, terima kasih Tuhan. Akan ada masanya juga saya dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang, amin. Dan tidak tahu kapan masanya. Dan hari ini kalau saya berdiri di tempat ini, saya tahu itu melewati proses yang tidak mudah. Dan saya bersyukur Tuhan memampukan saya untuk sampai di detik ini. Dan untuk setiap kita, mari masuk dalam tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan itu biarlah menggerakkan kita kepada harapan yang benar dan menggerakkan kita untuk menyatakan kemuliaannya. Di slide yang terakhir ini, kita mempunyai kabar baik yang luar biasa. Biarlah Roh Kudusnya memenuhi kita dan kita tidak banyak beralasan untuk tidak menyatakannya. Ini adalah manifesto Yesus, ini harus menjadi milik kita untuk memberitahu semua orang tentang kabar baik tentang Kristus. Ini harus menjadi milik kita untuk memberitahu semua orang tentang kabar baik tentang Yesus Kristus. Sekali lagi kita baca di ayat 18 sampai 19. Kita baca bagian ini untuk mengingatkan setiap kita. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dimanapun kita berada, kalau Roh Tuhan menggerakkan hati kita, lakukanlah itu. Kepada orang yang hari ini terpuruk keadaannya, jiwanya lagi terpuruk, butuh solusi di dalam Yesus Kristus, jadilah orang yang memberkati mereka, dan kita sampaikan bahwa anugerah Tuhan itu bisa kamu peroleh. Yesus mengasihimu, Yesus menerimamu dengan setulus hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.